Selamat siang Sobat Fenzaga, kembali lagi di Expos Excellent Podcast Fenzaga. Di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 kita kedatangan bintang tamu yang spesial, Mas Ilham. Halo semuanya. Oke, sebelumnya perkenalin dulu ya. Aku Kanaya dari kelas 9A dan sebagai moderator di sini. Dan Mas Ilham boleh perkenalan dulu? Boleh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ilham Dihatmawan, biasa dipanggil Ilham. Saya alumni dari tahun 2013, masuk ke SMP 1 Purbalingga tahun 2010, dan sekarang saya bekerja sebagai dosen, pengajar, peneliti di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, dan di tahun 2025 kemarin ya, saya menjadi salah satu student speaker untuk lulusan saya dari the Australian National University untuk program master di Public Policy di ANU. Keren banget Mas Ilham, ya ampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berarti sekarang Mas Ilham karirnya tuh lagi ngajar di UI gitu Betul, ya? betul. Kriminologi. Betul, sekaligus mendirikan usaha saya sendiri yang bergerak di bidang consulting dan training untuk public policy di Indonesia. Usahanya sudah berkembang berapa persen Mas? Sudah 5 tahun. Serius? Iya. Oh. Nah ini mulai lebih serius lagi terkait dengan kebijakan publik itu di tahun 2025 akhir kemarin. Akhir kemarin ditinggalin lagi tuh. Betul, fokusnya kemudian bergerak ke kebijakan publik juga. Tuh, guys keren banget kan? Baru awalan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Ilham tuh pernah nggak sih ngebayangin pernah ada di titik sekarang? Sejujurnya terbayang, karena ini salah satu bagian dari mimpi saya dan rencana saya, sehingga memang apa yang saya alami sekarang menurut saya ini menjadi sesuatu yang sudah lama saya proyeksikan akan tercapai. Tapi kemudian kapannya dan kemudian bagaimana caranya kan Allah tuh biasanya punya rencananya sendiri kan, dan ternyata berbagai macam jalan yang saya tempuh akhirnya menempatkan saya pada posisi hari ini. Oke, Mas Ilham tuh di SMP 1 tuh kesannya gimana sih dulu? Seneng banget karena dulu itu masih RSBI gitu ya, dan salah satu momen memorable gitu ya zaman dahulu itu ketika saya mengikuti student exchange ke Singapura dan Malaysia. Betul sekali. Ada Malaysia juga? Betul. Waktu itu alhamdulillah dapat beasiswa yang nggak perlu bayar gitu ya, termasuk 4 besar yang tergabung dalam delegasi dari SMP 1 untuk ke Singapura dan Malaysia. Gitu. Kalau masuk SMA 1-nya itu berarti susah nggak menurut Mas Ilham? Susah banget. Dulu tuh saya tuh berasal dari SD Negeri 5 Bukareja, antah berantah gitu ya. Yang kayaknya senior saya tuh cuma ada satu yang pernah masuk ke sana, baru saya tuh entah beberapa tahun kemudian gitu kan. Dan sampai sekarang saya belum tahu apakah teman-teman dari SD 5 Bukareja tuh pernah masuk ke SMP 1 Purbalingga lagi atau belum. Seleksinya wah, harus tertulis. Interview zaman itu anak SD baru lulus ya. Bayangkan harus bertanya, menjawab kepada bapak ibu guru yang sudah senior gitu ya, kayak cita-citamu apa, motivasimu apa gitu ya. Bayangkan anak SD baru lulus, bahkan belum SMP. ujian nasional kalau nggak salah belum. Oh, berarti dulu tuh sistemnya kalau belum ujian nasional tuh udah SPMB gitu? Sudah, untuk seleksi yang sekolah-sekolah unggulan itu sudah mulai. Oh gitu. Berarti SMA tuh SMP unggulan Next guys. level. Emang Mas Ilham tuh disuruh orang tua atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri, tapi orang tua itu selalu motivasi saya untuk sebenarnya masuk ke sekolah ini. Jadi saya tuh dari kecil ikut berusaha sebaik mungkin menemani orang tua untuk bekerja gitu kan. Kayak zaman dulu sih nggak pernah berpikir ini akan membantu ya. Paling tidak menemani orang tua itu ke Purbalingga, ke Purwokerto untuk belanja buat kebutuhan di toko bapak ibu. Dan setiap kali lewat alun-alun Purbalingga, selalu mereka bilang ini SMP-nya bagus nih. Ini kalau misalnya bisa masuk kayaknya keren deh. Keren banget dong, sampai jadi Mas Ilham sekarang. Betul. Bapak ibu selalu bilang ini orang-orang keren Purbalingga, teman-teman bapak yang keren, teman-teman ibu yang keren, bupati Purbalingga sekolahnya di sini nih. Di gitu. SMP 1. Di SMP 1. Jadi wah, kayaknya aku pengen kesana deh. Ya alhamdulillahnya masuk ya Mas. Alhamdulillah dikasih berkah sama Allah. 3 tahun di SMA itu gimana kesan-pesannya? Apa yang paling berkesan gitu?
Dulu yang paling saya ingat-ingat itu salah satunya yang memotivasi saya belajar bahasa Inggris supaya sampai ikut pertukaran pelajar bisa gratis gitu ya, supaya rankingnya tinggi. Saya suka banget sama pelajaran bahasa Inggris, salah satunya sama Miss Sulis, kayak Sulis. mengejar bintang ya kan, anak-anak ambisius ini gitu kan, Bintang. dikasih embel-embel bintang kayaknya kok seneng banget gitu. Bintangnya sama poin itu kan? Iya betul, ditempel di buku gitu ya, ngapalin Oh. vocab, terus nanti di kayak ini artinya apa, nah angkat tangan yang bisa gitu-gitu. Nah ngumpulin bintang itu salah satu motivasi saya untuk bisa belajar bahasa Lebih Inggris. banyak lagi. Dan ternyata sampai sekarang kepake, alhamdulillah. Ih, bisa gitu ya. Iya betul sekali. Dari Terus SD? Dari SD gitu? SD sebenarnya saya ikut les sekali setahun. Oh. Kayak di tahun ketiga saya di SD, kelas 3 SD, saya dikasih les bahasa Inggris karena Bapak Ibu berpikir bahwa nanti teman-teman Ilham dan anak-anak seumuran Ilham itu akan bergelut dengan teknologi yang teknologinya banyak bahasa Inggrisnya, sehingga sebelum les komputer, sebelum les apa, bahasa Inggris dulu setahun. Bahasa Inggris kan bahasa internasional gitu ya. Ya, Jadi semuanya betul. pakai bahasa Inggris. Betul, betul. Oke, terus Mas Ilham habis ke SMP, ke SMA mana tuh? SMA-nya satu Purbalingga. Itu Purbalingga. Itu kayak pindah sekolah. Pindah sekolah doang. Pindah Dan kelas. itu masih sampai sekarang guys. Masih sampai sekarang. Jadi kayak tradisi turun temurun dari SMP 1 Betul. cuma pindah. Betul. Terus Mas Ilham di SMP pernah ikut organisasi nggak? Kalau di SMP dulu saya ikut MPK. MPK. Ya, dulu tuh masih terpisah tuh Terpisah dari sama OSIS. OSIS sebenarnya. Sebenarnya nggak terpisah amat, masih kayak rapatnya selalu bareng dan lain sebagainya. Tapi kami merasa harus memisahkan diri karena harus mengevaluasi gitu gitu. Emang masih eksis gitu ya? Gitu tapi Berarti MPK tuh tahta tertinggi banget. ya Dari organisasi sekolah. doktrinnya ya zaman Oh. SMA. tapi akhirnya teman-temannya juga akhirnya setara-setara aja sih. Iya. Cuma kalau misalnya lagi dalam rapat Mungkin OSIS gitu. itu kami selain berpendapat juga mengobservasi apa yang harus ditingkatkan, kasih masukan ke ketua OSISnya gitu. Gitu aja. Ya. Terus kalau di SMA juga mencoba organisasi juga? Yes. Apa? Kalau di SMA saya jadi ketua OSIS. Ketua Jadi OSIS. ya betul zaman Berarti kelas itu 11? kelas 11 ya betul. 11. Betul. Jadi kelas 10-nya saya jadi seksi bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 10 nggak sih? 9 Oh, kalau di 9. SMA. Oh. Kemudian di tahun keduanya saya jadi ketua OSIS. Gitu. Oh, yang menjadi motivasi untuk menjadi ketua OSIS itu apa sih? Salah satunya saya pengen mendapatkan sesuatu yang hilang dari kelas untuk saya pelajari di luar kelas. Jadi misalnya kalau di luar kelas, di dalam kelasnya kan teman-teman belajar matematika, bahasa Inggris, semua mata pelajaran pasti dipelajarin kan. Tapi terkait dengan kemampuan bertoleransi, berpikir secara cepat gitu ya, bertanggung jawab, Sosialisasi. toleransi dan lain sebagainya, kepemimpinan itu sepertinya kurang bisa dikembangkan kalau hanya belajar aja nih di Di lingkup kelas. kelas, gitu. Betul. Jadi sebisa mungkin saya mengikuti aktivitas organisasi dan kompetisi di SMA gitu ya, supaya bisa balance antara kegiatan saya di dalam kelas, prestasinya di dalam kelas, nilai-nilainya baik, tapi juga punya soft skill yang terasah dengan maksimal juga gitu selama saya bersekolah di SMA. Memang sih kalau di organisasi itu soft skill-nya jadi keasah banget gitu ya. Betul. Apalagi di SMA guys. Betul. Dan itu favorit. Yes. SMA favorit. Betul. Terus, Alhamdulillah. alhamdulillah dulu. Ya Allah, baru segini udah keren banget Mas Ilham. Amin. Terus pas masuk kuliah gimana nih? Ada univ impian tersendiri? Sebetulnya pertama kali saya pengen kuliah Iya. itu pengen ke ITB, Institut ITB, Teknologi Bandung, ngambil programnya Sekolah Bisnis dan Manajemen, programnya manajemen. Tapi kemudian ternyata nanti saya cerita gitu ya, kenapa kemudian kok saya berpindah gitu dari SBM ITB ke Kriminologi UI. Ternyata penuh dengan lika-liku gitu ya. Zaman itu saya ngerasa kok akan sangat mudah gitu ya mendapatkan SBM ITB. Kenapa? Karena nilai saya baik, saya punya portfolio yang keren gitu Iya, ya, saya banyak punya prestasinya. sertifikasi banyak, kayak misalnya sertifikat Sertifikat. banyak gitu dari kayak kompetisi siswa berprestasi, lomba debat bahasa Inggris dan ini dan itu semuanya. Tapi kemudian ternyata ketika seleksi nasional dulu namanya SNMPTN, sekarang SNBP gitu ya, seleksi berprestasi nasional, ternyata saya kodarullah nggak dikasih lolos gitu.
Dan saat itu ketika situasinya yang terjadi adalah Ilham pokoknya di SBM ITB daftarnya di sini, teman-teman yang lain yang di bawah rankingnya Ilham jangan daftar ke situ karena sayang, harusnya bisa daftar ke ke kuliah lain, Yang lain. kampus lain yang insya Allah biar kalian dapet plot-plot semua jatahnya masing-masing. Semua orang nurut deh kayaknya waktu itu. Tapi ternyata saya nggak lolos kayak gitu. Dan saya juga nggak punya persiapan apapun untuk tes apa tuh namanya SBMPTN gitu ya di tahun itu, kemudian utul UGM, ujian mandiri ke Undip, sama sekali nggak ada persiapan apapun sama sekali. Santai banget gitu Karena- ya, karena mengandalkan nilai dan sertifikat. Karena berpikirnya akan lolos, Iya. nggak ada skenario terburuk, tidak lolos tidak ada waktu itu. Nah tapi dari situ ternyata saya belajar, oh ternyata kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh takabur dan refleksi diri. Akhirnya waktu itu yang satu-satunya yang masih buka itu jalur mandiri, jalur prestasinya UNY. Dan saya daftar akuntansi, which saya nggak pernah bermimpi ngambil jurusan akuntansi di Iya. hidup saya sama sekali kan. Tapi di sana ternyata saya berefleksi, berkontemplasi, terus menyadari satu hal. Ketika waktu ketika masuk ke UNY gitu ya, saya menyadari bahwa teman-teman yang masuk ke UNY itu mereka belajarnya serius banget. Mereka udah Ambisius bisa banget. kuliah aja tuh udah syukur. Oh. Kayaknya ambisius enggak terlalu. Tapi serius banget Tapi gitu. serius. Di kelas mereka memperhatikan, ketika misalnya di kerja kelompok nggak ada yang free riding, nggak kerja tapi kemudian tiba-tiba Ada ada namanya namanya di gitu situ. kan, ngaku-ngaku udah kerja, nggak ada gitu. Yang setidaknya yang saya temui. Dan ternyata satu apa ya, kesadaran yang kemudian muncul adalah ternyata ternyata kualitas diri kita itu nggak ditentukan dari universitas, institusi di mana kita belajar kok. Tapi tergantung gimana kita ingin mengembangkan diri, terus memperbaiki diri dan menjadi orang yang emang sesuai yang kita harapkan kayak gitu. Sehingga saat itu saya berpikirnya kalau misalnya saya lulus dari UNY akuntansi, saya akan berkompetisi dengan teman-teman UGM. Enggak deh, saya akan berkompetisi sama teman-teman UNY plus UGM plus Dan yang UI, lain-lain. plus universitas luar negeri gitu ya. Kalau misalnya saya mengandalkan nama UNY aja kayaknya kok nggak cukup gitu. Iya. Akhirnya saya mulai aktif untuk mencari peluang internasional, kompetisi di tingkat ASEAN kayak gitu Saya misalnya. juga pernah, Mas. Ya, konferensi, simposium untuk menambah portofolio saya sehingga ketika nanti saya lulus harapannya bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Dan ternyata ketika berkompetisi itu ada dosen yang tanya ke saya. Mereka dua orang ini menjadi dosen yang sering membimbing lah, lomba-lomba gitu. ngobrol. Ngobrol dan lain sebagainya. Mereka bertanya gini, Ilham, kamu yakin mau di UNY aja? Kayaknya kamu punya potensi lain yang bisa dikembangkan deh. Nah. Gitu. Nah dari situ saya berpikir lagi, apa iya ya saya harus mengejar mimpi saya yang sebelumnya gitu, entah itu ke ITB atau ke universitas lain. Dan ternyata setelah melihat kurikulum di mana-mana saya sukanya perlindungan anak adanya di kriminologi UI, oke, ini saat yang tepat untuk cobain kuliah di kriminologi UI. Saya daftar cuma 7 hari persiapan, Iya. alhamdulillah lolos. Yang Gitu. itu ikut tes nggak, Mas? Ikut tes. Ikut tes. Tes. Oh, persiapannya cuma 7 minggu. 7 7 hari. 7 bahkan. hari. Iya, 7 hari. Berarti kesimpulannya nggak ada kata terlambat. Betul. Nggak ada betul kata sekali. terlambat. Betul sekali. Pasti ada jalan yang lebih baik dari itu. Betul sekali. Terus katanya Mas Ilham masuk Unifluan. Ya, Ya. betul. Itu gimana ceritanya? Oh, ini yang di ANU ya, yang baru S2 Iya, kemarin iya, ya? yang kemarin. Jadi sebelum ke sana gitu ya, aku sedikit bercerita ke teman-teman. Silahkan. Kalau misal teman-teman sekarang sedang ada yang mungkin galau mau kemana, universitas mana, atau universitas kejauhan, SMA-nya SMA mana dulu, gitu ya. iya. Dan kayak ada hal-hal yang kok kayaknya nggak sesuai harapanku kayak gitu. Saya sudah pernah mengalami itu, dan salah satu hal yang saya tempuh untuk bangkit dari sana adalah salah satunya menyadari dua hal. Saya dengan diri saya itu udah selesai atau belum sih, dan kemudian saya dengan diri saya artinya saya dengan Tuhan gitu ya, hubungan saya dengan Tuhan. Dan yang kedua dengan orang-orang terdekat saya, entah itu orang tua, teman-teman dan lain sebagainya. Nah, zaman SMA salahnya saya itu ternyata satu, saya itu ketua OSIS sampai mau lulus pun masih ngurusin ya perintilan OSIS yang adik-adik kelas saya, urusan OSIS itu masih kepikiran gitu. Oh, kepikiran. Iya, masih kepikiran. Jadi saya udah gak ngurusin kegiatan jadi ketua, penanggung jawab udah nggak Tapi pernah. masih Tapi masih ada kepikiran, gitu. dihubungin ini dan itu Masih ketergantungan gitu.
masih ada Adiknya. konsultasi lah. Adiknya. Kalau ketergantungan kayaknya udah enggak. Enggak. Mungkin Kamu di konsultasi kelas. masih intens gitu-gitu kan. Jadi sampai kelas 9 mau ujian pun masih pikirannya tentang OSIS gitu. Terus karena saya sangat aktif OSIS di SMA nih ya, SMA 1 Purbalingga zaman itu tuh kayak sering banget nginep. Kalau misalnya ekskul nginep, kami harus mendampingi supaya memastikan bahwa semuanya aman dan lain sebagainya. Nggak salah, tapi ternyata itu selama 2 tahunan lah ya, itu menjarakkan hubungan saya sama orang tua. Nah, ternyata saya berkontribusi banyak ke teman-teman di SMA 1 Iya, Purbalingga, ke sekolah, dari prestasi apa-apa, saya sampai lupa ngobrol sama orang tua. Saya lupa menyenangkan mereka. Jadi mungkin doanya mereka jadi nggak nyampe buat Iya, saya. masih terhalang gitu. Gitu kan. Nah, ternyata salahnya lagi adalah saya itu ketemu sama teman-teman di UNY, kan banyak kontemplasinya ya. Iya. Kayak ya di sini kenapa ya dan lain sebagainya. Terus Masih kepikiran gitu masih lah ya. kepikiran kayak kenapa nggak ke ITB, kenapa nggak ke ITB gitu kan. Terus refleksi yang kemudian muncul adalah oh ternyata zaman dahulu bapak saya itu orang yang sangat sulit untuk dipuaskan. Dipuaskan. Ya kayak misalnya zaman kecil nih ya, zaman kecil ketika saya dapat ranking 1, masuk ke sekolah favorit kesini, Iya, ke sini. orang-orang kalau memuji saya di depan bapak saya, itu pasti bapak saya akan menegur. Oh, Ilham itu masih anak kecil, masih jauh hidupnya, jangan dipuji, jangan panjang kali lebar. Orang memuji anaknya, harapannya kayak ya seneng gitu, diomelin lah sama bapak saya. Nah, saya berpikir, oh saya emang biasa aja, atau mungkin kayak untuk menyenangkan bapak itu ternyata harus berkorban banyak dan sampai sebaik dan sebagus mungkin sehingga Sampai saat ini. sampai saat ini enggak, alhamdulillah. Zaman itu saya akhirnya berpikir, oh bapak saya itu kayaknya nggak bisa mengapresiasi saya. Bahkan sampai terbesit kebencian kalau misalnya bapak itu kayak gini, salah sebenci-bencinya anak nih ya, itu sampai kebayang gini, suatu hari kalau aku punya rumah, bisa bangun rumah sendiri, itu buat aku dan ibuku aja, bapakku nggak boleh masuk. Itu nggak pernah Sampai kayak gitu, Mas. sampai Sampai kayak begitu. Karena kayak nyebelin Benci banget, banget nyebelin. gitu kan, bayangan anak kecil kan pengen Eh, dilulukan di gitu. itu apa namanya? Dibangga-banggain gitu. Dibangga-banggain ya kan. Diapresiasi. Ya lomba emang dipikirnya gampang kan, Iya. enggak gitu kan, tapi ternyata bapak saya itu tidak melakukannya, tidak memberikan apresiasinya dengan langsung. Itu ada manfaatnya juga sebenarnya. Ketika SMA akhirnya dan setelah kuliah gitu ya, setelah di UNY ada orang yang kemudian berbicara kepada saya, teman bapak gitu ya, beliau menyampaikan, Ilham, bapak itu kalau misalnya di depan kami, di depan saya dan teman-teman kalau lagi kumpul, bangga-banggainnya Mas Ilham. Akhirnya ya sudah, ternyata saya sadar bahwa oh bapak itu Mungkin gengsi. mungkin gengsi. Iya, mungkin gengsi. Yang kedua punya tujuan lain untuk tidak membuat saya takabur dan merasa berpuas dengan cepat. Karena ketika akhirnya saya ingin melakukan yang terbaik terus-menerus, akhirnya saya mendapatkan apa yang ingin saya capai. Saya ambis, saya dapat. Mungkin zaman dahulu ketika kecil gitu ya, ketika saya berprestasi inginnya pengen bapak bangga, nggak ada ingin memuaskan diri saya sendiri. Tapi ketika saya sudah menyadari itu, akhirnya ya Allah, mohon maaf ini adalah sesuatu yang missing dari saya, salah dari saya. Saya masih gengsi belum bisa minta maaf ke bapak gitu ya. Tapi saya mohon maaf ya Allah, belum bisa minta maaf. Dan saat itu juga saya merasa ya hidup saya setelah menyadari itu dan minta maaf ke Allah, dan akhirnya suatu ketika saya udah mohon maaf langsung ke bapak, Lega banget. lega dan hajat-hajat jalannya. saya dimudahkan sama Allah gitu, dengan ibu baik, dengan bapak baik gitu ya. Prosesnya memang cukup lama untuk sampai ke kesadaran itu, tapi alhamdulillah bisa memudahkan tercapainya hajat-hajat saya yang kadang-kadang berkahnya itu enggak apa ya, enggak di luar nalar, di luar nalar gitu, Iya, iya, enggak gitu. di bayangan kita bisa tercapai kayak gitu. Jadi selain memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dengan Tuhan, pastikan hubungan dengan orang tua baik, dengan teman-teman juga baik. Siapa tahu ada kata-kata yang salah, minta maaflah, karena doa-doa kalian yang mungkin seharusnya bisa melesat tinggi dengan Di sangat atas, mudah, langsung. itu bisa terhalang gitu kan. Terhalang. Dan kalau misalnya terkait dengan orang tua ya, orang tua itu bisa jadi gitu ya, itu baru jadi orang tua pertama kali ketika kita jadi anaknya mereka, dan mereka juga lagi belajar jadi orang Iya. tua kan. Jadi Sama-sama belajar. betul, jadi kasih kesempatan mereka juga untuk gagal dan maafkan kesalahan-kesalahan yang mereka.
Jadi itu semuanya tuh berawal dari sendiri ya, Mas. Betul, Terus terbaik. baru mikirin orang lain. Yes. Terus pokoknya kita penting diri sendiri dulu, guys. Betul. Terus Mas Ilham itu ngalamin culture shock nggak di Ketika di Aussie? Australia, oh iya pertanyaannya kan di Aussie. Australia. Aussie. Nah itu akhirnya pokoknya mempermudah jalan sampai kuliah di Australia Australia. gitu ya. Nah Sebentar Mas, itu berapa tahun sih? kuliahnya Iya. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi setelah saya kuliah S1 selesai 2021 saya kerja 2 tahun. Setelah kerja 2 tahun di kantor konsultan internasional dan staf khusus Presiden Indonesia waktu itu ketika zamannya Presiden Joko Widodo tahun 2024 awal ya saya Iya. berangkat, 2025 akhir saya lulus gitu. Berarti baru kemarin banget ya, Mas? Iya. Kalau apa? Kenapa? Enggak. Oke. Kalau culture shock ya, pertanyaannya kan culture shock. Sebenarnya kalau culture shock sebenarnya enggak ada karena alhamdulillah kayak zaman di SMP 1 sudah ikut Terbiasa juga. ya ada ke Singapura, Malaysia, mungkin jadinya sudah lebih terbiasa dengan perbedaan gitu ya. Kemudian kalau misalnya sesuatu yang berbeda yang kemudian saya adopsi adalah sebuah hal yang terjadi di ruang kelas dan universitas yang sebenarnya jarang terjadi di Indonesia. Di Indonesia. Ya, kalau saya buat Amat. kalimat atau kata-kata sederhananya tuh disiplin akademiknya itu berbeda levelnya banget sama di Indonesia. Itu gimana itu, Mas? Perbedaannya? Dosen misalnya datang tepat waktu, mengajar pokoknya nggak boleh pulang dulu kalau misalnya Belum selesai. emang waktunya belum belum. selesai Oh, gitu iya, ya. Kan ada yang misalnya waktunya ngajar 2 jam tapi kayaknya udah sejam selesai. Enggak, Ya kayak udah. gitu. Kalau kamu punya dikasih spare waktu 2 jam untuk mengajar, hanya boleh maksimal meninggalkan kelas itu 5 menit sebelum jamnya selesai Itu di Aussie. di Australia gitu. Dan kemudian bagaimana profesor menyiapkan materi perkuliahan, mereka menyiapkan kelas-kelasnya seperti apa, mendesain tutorialnya seperti apa gitu ya. Saya menutor sekitar 100 mahasiswa kriminologi di sana. Kemudian itu terbagi dalam 5 kelas. Terus kami intensif diskusi gitu ya di ruang kelas seperti apa, bagaimana mereka punya experience dengan pengajaran, bagaimana kami nggak cuma ngajar materi tapi juga mendeliver values yang harusnya anak-anak tuh udah mulai bisa cultivate ketika mereka kemudian berkuliah gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah yang baik, itu saya coba bawa ke ruang kelas untuk mendevelop kurikulum dan model pembelajaran di Universitas Indonesia, terutama di kelas saya sendiri kayak gitu. Berarti apa yang Mas Ilham dapatin dulu di Australia tuh dibawa ke Indonesia. Betul, yang baik-baik terus. Yang baik-baik. Dan Emang ada yang relevan. buruk? Emang ada yang buruk, Mas? Emang ada yang buruk? Mungkin kalau misalnya yang nggak sesuai nilai kita misalnya kebebasan kayak Oh. pakaian mereka pakai sport shoe yang Iya. sangat terbuka. Kalau di Indonesia kan nggak mungkin diaplikasikan Karena ini negara kebebasan itu kan. Islam itu lah ya. Ada Kebanyakan. betul ada norma sosial dan budaya yang harus kita jaga dan hormati di Indonesia Di ya. Indonesia. Saya tidak bisa sampai sebebas itu misalnya. Tapi Mas Ilham bisa beradaptasi di sana. Alhamdulillah bisa. Itu Mas Ilham sendirian atau ada teman yang lain? Banyak sih sebenarnya. Banyak Banyak. Kalau mahasiswa di ANU itu banyak karena kajian ANU dan kampus-kampus Australia itu banyak yang tertarik dengan studi kasus Indonesia. Gitu. Jadi berarti orang luar juga tertarik sama Indonesia? betul, bahkan beberapa studi kasus yang dipakai di ruang kelas untuk belajar mahasiswa seluruh dunia itu yang ada di ANU itu banyak yang menggunakan case study-nya dari Indonesia Jadi Indonesia tuh termasuk menarik banget ya, guys. untuk Australia. Gak tau kalau Jepang, Untuk atau yang kalau lain-lain Singapura. kita harus tanya ke mereka dulu Iya, ya. kayaknya harus langsung ke lapangannya dulu. Betul. Tanya nanti alumni-alumni lain datangkan ke sini. Alumni Oke. lain juga banyak yang keren loh, guys. Ya. Betul. Terus Mas Ilham di kuliah di Australia nih, Ya. motivasinya tuh salah satunya termasuk yang ini, mau banggain Bapak. Sebetulnya iya, tapi ibu juga dan saya sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya umbrella-nya atau payung besarnya, cita-cita utamanya adalah saya ingin menjadi global scholar. Dan ketika menjadi global scholar, ilmuwan di tingkat dunia yang diakui dunia gitu ya, kayaknya kok saya nggak bisa mengandalkan hanya berkutat berkomunitas dengan jejaring saya di Universitas Indonesia atau di lokal dan domestic Gitu. universities aja gitu kan. Kalau ekosistemnya hanya di Indonesia, capaian saya ingin menjadi ilmuwan dunia kok kayaknya nggak bisa tercapai dengan mudah gitu ya. Apalagi saya merasa kalau misalnya saya nggak mengalami sendiri, saya nggak akan mengalami langsung nilai-nilainya seperti apa dan apa atau bagaimana saya menerapkan itu ke diri saya. Misalnya orang-orang udah kuliahnya di UI aja cukup
dan mereka tahu oh ternyata ada dunia luar dan mereka punya strategi sendiri untuk berkomunitas secara internasional, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi bagi saya perlu mengalami dulu immersing diri saya ke pengalaman belajar di luar negeri, bagaimana mereka punya penelitian, pengajaran. Saya berharap itu mempengaruhi perluasan jaringan kerjasama saya suatu ketika saya menjadi ilmuwan dunia nantinya, amin gitu ya. Amin, amin. Dan saya punya pengalaman baik yang dilakukan di luar negeri untuk dikembangkan atau mungkin asimilasikan gitu ya dengan proses pembelajaran dan riset yang sudah terjalin dengan kuat di Indonesia. Biasanya Mas Ilham kayak gitu ya. Yes. Terus Mas Ilham gimana sih experience-nya selama berprestasi dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai saat ini? Ini kedengarannya saya ambis ya. Habis banget ya ampun, habis banget ya ampun. Bahkan sampai bintang pun dikejar-kejar gitu. Kalau bintang di atas yang bisa kejar ya kejar. Bernilai. Kalau pengalamannya sebenarnya saya berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik karena ibu bapak saya itu berpesan kalau misalnya Ilham, kamu dapat kesempatan sekecil apapun, seremeh-temeh apapun, selalu lakukan yang terbaik. Karena dari hal-hal kecil yang baik yang selalu kamu lakukan dengan usaha terbaik kamu, Allah itu akan percaya untuk menitipkan amanah-amanah lain yang lebih besar untuk kamu kayak gitu. Jadi saya prinsipnya untuk berbuat baik itu bukan kayak mungkin ya kalau orang ambis di luar sana ada yang ditanyain kayak kamu pengen buktiin kamu hebat ke siapa sih gitu kan misalnya. Tapi bagi diri saya sendiri, saya itu pengen sebaik mungkin memanfaatkan bersyukur terhadap berkat Tuhan ke saya, dikasih pikiran, tenaga yang baik untuk memberikan yang terbaik sehingga saya dapat berkah-berkah terus untuk menyalurkan kebaikan ke orang lain. Alhamdulillah. Pengennya gitu, jadi ya Pengennya sih gitu. sedikit-sedikit bisa tercapai gitu ya. Iya, nggak ada yang langsung naik ke atas kok, pasti satu-satu dulu Tandanya, gitu. ya. Kalau lompat-lompat siapa tahu nanti malah kepaduk ya, Iya, ya. kebanyakan gitu sih Mas, ya kan? Kalau kita lompat dari tangga ke batu, Bisa jadi terguling-guling. terlilit juga bisa. Betul. Oh, ngomongin soal ambis nih, tadi Iya. kan Mas Ilham ambis banget gitu ya. Kedengerannya. Ya betul, udah kelihatan banget ini Mas. Ya Allah. Bahkan orang-orang Oke. pada lihat pun Boleh, tahu Mas boleh, Ilham tuh boleh. ambis. Saya ambis. Pernah nggak ngerasa bosen pas belajar gitu? Karena kan belajar terus. Ya. Sebenarnya sejujurnya pernah. Kasusnya banyak lah gitu. Tapi misalnya gini, zaman dahulu kalau misalnya saya sekolah gitu, kuliah ataupun apa, menyaksikan misalnya mau ujian, soalnya udah dibocorin dulu, saya udah kayak aduh mager banget nih, ngapain Ngapain harus sih, berkompetisi iya. gitu ya. Kayak kenapa saya harus melakukan ini dan itu, karena sebenarnya saya pengen membuktikan saya lebih unggul dari mereka lain. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, mau orang lain berbuat seperti apa, kita harus tetap dalam integritas yang kita miliki dan tetap perform sebaik yang seharusnya kita lakukan. Karena kalau misalnya enggak, justru bisa merugikan diri kita sendiri. Misalnya, kalau konteksnya sekarang gitu ya, itu sekarang misalnya nulis paper, itu harus, atau mungkin harusnya kan nulis sendiri gitu ya. Iya, harus. Dari kepala kita sendiri, proses menulisnya, merevisinya, dan lain sebagainya harus kita sendiri. Tapi sekarang banyak orang yang nulis paper dengan ChatGPT, AI, Claude, and so on and so on. Nah, itu sebetulnya kalau saya masih berpegang pada kemalasan dan ketidakmauan untuk tetap berpegang pada integritas dan melakukan sesuatu terbaik sebaik yang aku bisa lakukan, aku mungkin kayak akan menyerah. Ya udahlah, udah ada orang yang bisa nulis pakai AI. Aku ya udahlah, nggak usah mau kompetisi sama mereka. No, it's about me, dengan tanggung jawabku untuk memberikan hasil terbaik terkait dengan pemikiran dan bagaimana saya mengembangkan keilmuan saya gitu. Jadi saya harus tetap berintegritas, kemudian melakukan yang terbaik yang saya bisa gitu ya. Kalau orang lain melakukan yang tidak berintegritas atau tidak menggunakan prinsip dan value yang sesuai dengan saya, itu urusan mereka, it's their business. Tapi bagi saya harus tetap melakukan yang terbaik yang saya bisa dengan nilai-nilai yang saya jaga. Gitu. Pokoknya tetap jadi diri sendiri ya guys. Betul. Jangan berpengaruh sama orang lain. Betul. Oke, Mas Ilham, aku jadi kepo. Apa? Mas Ilham pernah nggak sih bilang sesuatu, ngeremehin sesuatu, tapi itu berpengaruh banget di saat ini? Wah, itu salah satunya yang bisa terlihat jelas ya dari cerita sebelumnya gitu ya. Itu ketika Yang tadi saya ya? meremehkan SBMPTN. Saya pikir saya nggak perlu tes-tesan gitu ya. Kayak pakai Ambis nilai lah. aja udah bisa. Ternyata saya
terjerembab ya gitu ya, tapi pada akhirnya belajar alhamdulillah. Tapi setelah itu ya saya siapkan backup plan sehingga apapun resikonya ketika saya berkompetisi, ketika saya melakukan sesuatu, saya harus siap berhasil dan saya harus siap gagal. Karena ketika berhasil misalnya saya harus bertanggung jawab terhadap amanah dan kepercayaan gitu ya, Iya. dari Tuhan, dari orang-orang, dari Dari diri masyarakat, dulu. dari diri Iya. sendiri. Kemudian kalau gagal, ya saya juga harus bersiap-siap untuk menghadapinya gimana, harus melentingnya gimana, untuk memperbaikinya bagaimana. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu, ya saya harus siap untuk berhasil dan saya siap untuk gagal. Berarti ada baliknya satu langkah lebih maju ke depan. Oke, Mantap bukan? tadi ngomong soal kegagalan. Emang kegagalan itu nentuin buat masa depan sih, Mas? Ya, Iya. betul. Karena kalau nggak gagal, kita akan takabur, akan Iya. sombong. Sombong banget. Mungkin kita akan bisa jadi berpikir bahwa kita lebih besar daripada Tuhan kita, gitu kan? Iya, Iya ada kan? orang yang berpikir itu loh. Iya, jadi kegagalan itu fungsinya untuk mengingatkan kembali bahwa we're just a human. Kita cuma manusia yang Yes. ya udah ini sesuatu yang bagian sesuatu untuk perjalanan hidup untuk kita menjadi lebih baik aja gitu. Tapi ketika kita menghadapi kegagalan, ya kita harus menyikapinya apa? Apa kita akan terus terjerembab di sana diem nggak ngapa-ngapain atau we're working on it, terus kemudian kita memperbaiki diri bahkan bisa melenting lebih baik lagi. Melesat. Melejit dulu kalau zaman kata SMA 1 bergali. SMP 1 ya dulu. SMP 1. Visinya tuh apa sih? Aduh, lupa. Melejitkan, nggak saya lupa deh. Emang Pokoknya ada ada mesin sesuatu. gaknya, Mas? Kayak di zaman dulu kayaknya ada. Oh, mungkin Yang udah melejit ganti, gitu. mungkin udah ganti. Mungkin, Tapi mungkin ya, ini mungkin. Soalnya itu Mas Ilham kan 2013 sudah lulus. Iya, betul Ini sekali. sekarang. Betul. Oke, Mas Ilham mau ngomong sesuatu nggak sama diri Mas Ilham Wih. di SMP? Masya Allah. Pas masih SMP. Ini Baru masuk kayak banget. sesi psikolog ya. Iya, Oh, psikolog banget ya. Emang Oke. ada guys? Kalau mungkin ya, zaman dahulu saya bisa kembali gitu ya. Saya akan bilang ke diri saya sendiri, Ilham nggak apa-apa, kamu datang ke sini mungkin sendirian, nggak ada teman dari SD 5 Bukateja gitu ya. Tapi kamu bisa punya kesempatan untuk berteman dan belajar dari orang-orang keren-keren lainnya gitu kok. Jadi nggak usah khawatir, kamu pasti akan berteman dengan banyak orang. Dan kalau misalnya nanti kamu gagal nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kamu ketemu sama orang keren, jadilah rendah hati untuk bisa belajar bagaimana orang lain bisa keren sehingga kamu juga ikut bisa keren kayak mereka. Bener banget Kayak guys, gitu. bener banget. Itu sih. Itu bisa diterapin sama kita juga ya Mas? Betul, Hmm. betul. Sebentar, apa tadi ya? Berarti Mas Ilham pernah rasa minder gitu? Pernah lah. Karena dulu ya saya dari Bukateja gitu kan, sekolahnya di dekat pasar gitu ya. Terus kemudian SMP-nya di depan alun-alun, pusat kotanya Pusat Purbalingga. kotanya, iya. Mungkin kalau misalnya keluar sebentar udah langsung ngeliatin Bupati Purbalingga siapa gitu kan. Bahkan depan-depanan ini Mas? Iya, depan-depanan Pernah langsung banget, gitu. iya. Jadi kalau misalnya minder kayak, wah saya dari desa ya apa. Dan saya ingat banget gitu ya, Buyo pernah berpesan kayak, udah kamu pasti dari desa, justru orang desa tuh orang keren Iya, bisa keren. kesini. Kalau orang sekitar SMP 1 Purbalingga bisa kesini, itu udah nggak heran gitu Nah, kan. iya. Kalau misalnya orang desa bisa kesini, pasti kamu punya sesuatu yang sebenarnya kamu belum tahu. Semangat Nah, aja. Ternyata bener guys. Ya, Betul bener. ternyata. Ini kebetulan apa ya? Terwujud. Betul, Omongannya beliau. alhamdulillah. Di sekarang jadi Mas Ilham jadi orang yang keren. Betul sekali. Oh, terus satu guru saya sekarang kayak udah gak di SMP 1, namanya Pak Wasis gitu ya. Bahasa Inggris saya ingat UTS pertama kali saya itu dapat nilai 79. KKM-nya waktu itu untung masih 75. Jadi nggak perlu remedi atau apa gitu ya. Sekarang 80 ini. Tahun selanjutnya langsung naik 80. Nah, alhamdulillah. Saya masih belum remet. Nah, di tahun itu Pak Wasis bilang gini, panggilnya Hatmawan ke saya. Hatmawan, saya yakin kamu itu bisa. Cuma kurang teliti aja. Jadi kamu nggak boleh minder kamu dari mana, bahasa Inggris kamu masih segini. Saya yakin suatu saat kamu akan dapat nilai tertinggi di kelas. Nah tuh, dapat guru yang kayak gitu aja udah sangat berkah untuk saya. Syukur banget ya. Enggak yang kayak 79 ya. Emang ada guru gitu Mas? Enggak sih untungnya. Nggak Enggak ada ketemu dong. atau ya mungkin Iya, ya. belum mungkin Alhamdulillah ya. jangan Belum ketemu. ada sih. Tapi dapat guru yang punya kerendahan hati, mau memotivasi ketika mengajar, jiwanya benar-benar di kelas, Ada di ketika di situ. SMP hatinya tetap di kelas, nggak mikirin yang lain, itu udah privilege tersendiri untuk orang-orang kayak kita. Memang guru itu orang tua juga di sekolah kan ya Betul, Mas. betul. Jadinya ya bisa nasihatin kita, jadi orang tua Betul. dan lain-lain. Oke,
Mas Ilham udah ngasih banyak banget motivasi, bener-bener banyak banget gini. Wah. Kayaknya kayak skripsi deh mas. Serius. Bisa aja nih karena ya. Oke, permintaan terakhir. Apa itu? Boleh dirangkumkan buat anak-anak yang lagi berjuang untuk Wah. meraih impiannya. Oke. Biar tetap semangat. Banyak sebenarnya. Karena kalau misalnya ketemu sama adik-adik tuh kayak, wah, saya pengennya kalian tuh lebih baik daripada saya, kayak gitu pengennya. Iya pasti. Jadi kalau misalnya satu gitu ya, kalau di kelas kita udah belajar hard skill, di organisasi kita belajar soft skill. Tapi yang jarang teman-teman ketahui dan jarang sekali guru-guru mengajarkan itu terkait dengan bagaimana kita mendevelop meta skill kita. Meta skill itu apa? Ya cara untuk belajar itu sendiri, cara untuk mengenal diri kita sendiri, cara mengetahui kita butuhnya apa, taunya apa, jati diri kita itu sebenarnya apa. Nah, orang-orang yang misalnya hanya mengikuti ruang kelas sebagai ticking box aja gitu ya, yang penting bisa ngerjain ujian, itu mereka kehilangan esensi pendidikan itu sendiri. Jadi, ketika kalian datang ke kelas, tujuannya bukan hanya tahu materi perkelasannya itu apa, pembelajarannya seperti apa, tapi bantu diri kalian sendiri untuk bisa mengetahui kalian itu sebenarnya orang yang kayak apa sih, kurangnya apa sih, kelebihannya apa sih. Konsultasikan dengan guru dan jadikan ruang kelas itu sebagai tempat yang paling nyaman untuk bereksperimen gitu ya, karena bisa jadi teman-teman bisa berpikir aneh macam-macam, ingin berinovasi apapun, nggak bisa dilakukan di rumah, atau bisa mungkin di gitu ya, tapi bisa dilakukan di ruang kelas dan guru-guru insya Allah akan memfasilitasi dengan sangat baik Dan untuk mendukung dengan sangat baik gitu ya, untuk bisa mencoba ide-ide teman-teman yang sangat keren gitu ya, ekstravagan gitu ya, untuk bisa kelihatan gimana ya untuk merealisasikan idenya Kanaya yang aneh ini. Mungkin bisa kerja sama teman-teman yang lain, atau kita bisa connect dengan guru yang lain gitu ya. Itu semoga sekolahnya bisa menjadi ekosistem yang luar biasa, guru-gurunya keren-keren, tinggal siswa-siswanya juga jangan sampai kalian mau ketinggalan dari zaman yang berkembang sangat cepat. Kalau zaman ini berkembang sangat cepat, at least kalian tahu diri kalian siapa, kalian tahu maunya apa. Kayak semisal tadi ChatGPT, Iya. kalau kamu cuma prompting kayak apa sih, atau buatkan tulisan tentang A, ya udah yang keluar yang ChatGPT tahu aja kan. Iya. Tapi the more Banyak detail, yang ini ya, banyak yang ChatGPT nggak tahu. betul sekali, the more detailed your prompt, ya akan lebih keren juga hasil yang diberikan oleh ChatGPT itu untuk kalian. Jadi kalau kalian nggak tahu apa mau kalian nggak tahu diri kalian itu seperti apa, jangan harap kalian bisa mencapai tujuan terbesar kalian, mimpi-mimpi kalian untuk diri kalian sendiri dan orang-orang tercinta. Gitu pesannya guys. Jadi jangan pendem bakat kalian ya mas, jangan pendem, Explore. explore aja gitu. Kalau nggak bisa di rumah ya di sekolah. Di sekolah. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mendengarkan sampai akhir. Dan jangan lupa komen ya mas, Iya. subscribe juga dong. Betul. Oke, makasih juga Mas Ilham udah mau Terima kasih, diwawancarain. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Mungkin nggak sama aku lagi guys, jadi ini terakhir. Dadah. Mau lulus. Selamat ya untuk lulusannya. Semoga alhamdulillah. kalian dan teman-teman bisa mencapai apa yang kalian sedang harapkan dan doa-doakan. Amin, amin. Ini buat semuanya ya mas? Yes. Buat semuanya, ini terbuka, bukan Betul. cuma. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dah.